teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Bang Jul. Hari ini Bang Jul akan menceritakan sedikit tentang sejarah perayaan Imlek dan tradisi saat perayaan Tahun Baru Cina. Ini dikutip dari beberapa sumber, salah satunya adalah jurnal Universitas Sumatera Utara yang berjudul Mitos Tradisi Perayaan Tahun Baru Imlek. Oke. Nah, begini ceritanya. Perayaan Tahun Baru Imlek tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Berikut ini sejarah Imlek dan tradisi perayaannya. Imlek merupakan perayaan tahun baru yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perayaan ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus dirayakan hingga saat ini. Perhitungan tahun baru Imlek berdasarkan sistem penanggalan Cina yang juga dikenal sebagai kalender lunar. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalender lunar mengikuti siklus bulan dan matahari, sehingga penentuan tanggal Imlek sedikit berubah dari tahun ke tahun. Untuk memeriahkan tahun baru Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya merayakannya dengan berbagai tradisi, seperti pertunjukan barongsai, bagi-bagi angpao, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih banyak, oke, saya akan bacakan ya sejarah Imlek nih. Melansir dari jurnal Universitas Sumatera Utara yang berjudul Mitos Tradisi Perayaan Tahun Baru Imlek. Imlek atau juga dikenal dengan Xinjia adalah tradisi pergantian tahun. Perayaan tersebut mulai dikenal sejak zaman dinasti Xia. Awalnya, Imlek adalah tradisi yang dilakukan oleh para petani untuk menyambut musim semi. Seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek karena tradisinya yang bertepatan di awal tahun menurut perhitungan kalender Cina. Selain itu, terdapat pula legenda Tionghoa yang menceritakan asal-usul Imlek. Pada zaman dahulu terdapat monster besar pemakan manusia yang berasal dari dasar laut atau gunung yang bernama Nian. Nian ini muncul pada akhir musim dingin yang bertepatan dengan tahun baru untuk memakan panen ternak dan bahkan penduduk desa. Suatu waktu penduduk desa melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu seorang anak yang mengenakan baju merah. Peristiwa ini membuat mereka menyadari bahwa Nian takut pada warna merah. Oleh sebab itu, setiap pergantian tahun, penduduk desa akan mengenakan pakaian warna merah untuk mengusir Nian. Mereka juga memasang lentera dan gulungan kertas warna merah di jendela dan pintu-pintu rumah mereka, supaya pintu-pintu rumah mereka sebagai upaya perlindungan. Sejak saat itu, Nian tidak pernah muncul kembali ke desa-desa tersebut. Cara pengusiran Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, kita kembali ke Indonesia nih, ke negara kita. Sejarah Imlek di Indonesia. Dilansir dari Radio Republik Indonesia, sejarah Imlek di Indonesia berawal dari kedatangan orang Tionghoa ke Asia Tenggara untuk berdagang. Kedatangan mereka tidak hanya mempengaruhi sektor komoditas di Indonesia, tetapi juga membawa tradisi perayaan Imlek ke tanah air. Pada masa pemerintahan Soekarno, terdapat regulasi mengenai perayaan agama, termasuk bagi kaum Tionghoa saat itu. Orang Tionghoa diberi kebebasan untuk mengekspresikan identitas mereka menggunakan bahasa Mandarin, bahasa lokal
dan memiliki media bahasa Mandarin serta merayakan budaya mereka. Namun, selama kepemimpinan Soeharto, segala upacara keagamaan tradisi Tionghoa hanya diizinkan di dalam lingkungan keluarga dan ruangan tertutup. Barulah pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, perayaan Imlek kembali diizinkan dan dapat dilaksanakan secara lebih terbuka di masyarakat. Kemudian pada tahun 2003, Imlek resmi diumumkan sebagai salah satu hari libur nasional setelah keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 9 April 2002. Sejak saat itu, perayaan Imlek di Indonesia dirayakan setiap tahunnya. Nah, perayaan Imlek ini ada juga beberapa tradisi yang ada. Sepertinya satunya adalah bersih-bersih rumah. Jadi sehari sebelum perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa akan bersih-bersih rumah. Seperti itu. Yang kedua, dekorasi rumah. Selain membersihkan rumah, masyarakat Tionghoa juga mendekorasi rumahnya menjelang Imlek. Biasanya akan mengecat ulang rumahnya dan memasang ornamen-ornamen Imlek seperti lampion dan menempelkan kertas-kertas bertulisan kata-kata baik dan lainnya. Yang ketiga, menghidangkan makanan khas Imlek. Nah, ini yang penting nih, makanan khas Imlek bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga memiliki makna simbol yang terkait dengan keberuntungan, kemakmuran, dan harapan dengan tahun yang baik. Yang berikutnya yaitu yang keempat, petasan dan kembang api. Emang biasanya sih Imlek itu pasti ratanya dengan petasan dan kembang api yang berkelap-kelip di langit. Yang kelima, nah ini yang sedang ditunggu nih anak-anak muda, adalah bagi-bagi angpau. Tradisi berbagi angpau dalam tradisi Tionghoa ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki pasangan. Angpau yang berisi uang tunai tersebut diberikan kepada anak-anak dan orang tua mereka. Dalam kepercayaan Tionghoa, uang di dalam angpau akan dibagikan tidak boleh diisi dengan mengandung angka 4 di dalamnya. Ya, dan lain sebagainya, ya. Yang keenam, mengunjungi sanak saudara. Jadi ini kesempatan Pak Imlek ini adalah untuk kanjang sana atau silaturahim kepada saudara-saudara yang lain. Dan yang ketujuh adalah sembahyang leluhur. Nah, hari ini saudara-saudara kita Tionghoa, hari ini mereka merayakan sembahyang leluhur mereka dan menyajikan tadi makanan-makanan itu, ya. Dan yang kedelapan, biasa kalau kita lihat di kota, nah ada pertunjukan barongsai. Jadi kira-kira seperti itu cuplikan sejarah tentang barongsai. Semoga berkenan. Terima kasih.